Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Fitriyah ingin menjelaskan definisi barang milik negara berdasarkan tinjauan dari hukum administrasi negara. Jadi barang milik negara ini merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan barang milik negara atau BMN ini merupakan aset kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik dan tepat oleh pemerintah. Kemudian, mempunyai fungsi strategis berupa penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara untuk kepentingan nasional. Kemudian, kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 27 Pasal 1 dan 2 tentang pengelolaan barang milik negara atau BMN. Jadi, barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang secara sah. Kemudian dari pasal 2 juga disebutkan tentang pengertian barang milik daerah. Itu memiliki pengertian yang sama, hanya saja dari segi perolehan anggaran pendapatan itu menggunakan anggaran pendapatan milik daerah. Nah, kemudian disebutkan juga dalam pasal 1 PP nomor 6 tahun 2006, yaitu barang milik negara atau daerah terdiri dari dua jenis, yaitu barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD, dan yang kedua yaitu berasal dari perolehan lainnya yang secara sah. Nah, kemudian ini ada dirincikan ada empat jenis proses atau perolehan barang milik negara. Itu dari mana aja sih? Yang pertama, itu ada barang yang diperoleh secara hibah atau sumbangan atau sejenisnya. Kemudian yang kedua, itu barang yang diperoleh dari pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. Kemudian yang ketiga, itu ada barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan keempat itu ada barang yang diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi untuk mungkin penjelasan secara rincinya nanti akan masuk ke macam-macam barang milik negara, karena di sini saya akan menjelaskan secara umumnya saja, dan untuk penjelasan lebih lanjut akan masuk ke jenis-jenis barang milik negara. Nah, kemudian ada barang milik negara itu tidak termasuk ke dalam pengertian apabila barang-barang ini dikuasai dan dimiliki oleh yang pertama, itu ada pemerintah daerah. Yaitu kenapa? Karena sumber dananya itu berasal dari APBD dan termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN, tetapi sudah diserah-terimakan kepada pemerintah daerah. Jadi istilahnya ada ketidaklancaran dalam perolehan anggaran ini sendiri. Pertama, anggaran ini udah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun diambil lagi ke anggaran milik nasional, kemudian diserah terimakan lagi ke anggaran daerah. Jadi itu memiliki ketidaklancaran proses anggaran ini sendiri, dan itu akan menghambat proses penggunaan barang milik negara oleh pemerintah. Nah, yang kedua, itu ada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang terdiri dari yang pertama, itu ada perusahaan perseroan, dan yang kedua ada perusahaan umum. Kemudian yang ketiga, itu ada bank pemerintah dan lembaga keuangan milik pemerintah. Nah, jadi dalam konteks barang milik negara ini yang sebagai aset, itu pengelolaannya merupakan suatu proses dan cara perbuatan dalam mengendalikan terhadap semua barang yang dibeli atau diperoleh. Nah, berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kemudian BMN ini juga dalam rangka meningkatkan kinerja bagi instansi pemerintah untuk meminimalkan risiko dan pengelolaan aset secara berkelanjutan. Ya, kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang menjadi landasan, menjadi fondasi terkuat untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam barang milik negara ini, yaitu BMN itu baik berupa bangunan, tanah, dan semua barang bergerak maupun tidak bergerak yang berdiri di atasnya atau dalam wilayah yang mencakup tanah, udara, lautan, serta angkasa dapat dimanfaatkan dalam tercapainya tujuan bangsa dan negara, serta menciptakan masyarakat adil yang makmur. Jadi, dalam pengelolaan barang milik negara sendiri harus terjadi transparansi
antara pemerintah dan instansi-instansi lainnya agar anggaran pendapatan yang dimiliki oleh negara bisa tersalurkan dengan baik dan dimanfaatkan secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Hana akan melanjutkan pembahasan yang telah akan saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang klarifikasi benda milik negara, pengelolaan benda milik negara, dan kedudukan pengelolaan benda milik negara. Yang pertama ada klarifikasi benda milik negara. Dalam akuntansi pemerintahan, benda milik negara merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Sedangkan pengertian aset menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standarisasi akuntansi pemerintahan ada sebagai berikut. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan yang diperlukan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Adapun aset tetap diklarifikasikan berdasarkan kesamaan fungsi dan atau sifatnya. Klarifikasi aset tetap tersebut yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dan pengerjaan. Dan kemudian ada bagian yang kedua, poin yang kedua, ada pengelolaan benda milik negara. Pengelolaan benda milik negara berdasarkan aturan yang berlaku dan asas-asas pengelolaan barang benda milik negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara disebutkan bahwa pengelolaan benda milik negara adalah kegiatan yang dilakukan atas benda milik negara mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan meliputi 10 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan perencanaan kebutuhan dan pengangguran. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan benda milik negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan yang sedang berjalan. Yang kedua, ada pengadaan. Perencanaan anggaran yang mencerminkan kebutuhan real badan milik negara pada kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah selanjutnya menentukan pencapaian tujuan pengadaan barang yang diperlukan dalam rangka penyelenggara tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Yang ketiga ada penggunaan. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menata usahakan benda milik negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Kemudian yang keempat ada pemanfaatan. Pemanfaatan adalah pendaya guna benda milik negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemasan, dan bangun serah guna atau bangun guna serah dengan tidak menggunakan status kepemilikan. Yang kelima ada pengamanan dan pemeliharaan. Pengamanan administratif yang ditunjang oleh pengamanan fisik dan pengamanan hukum oleh atas benda milik negara merupakan bagian penting dari pengelolaan benda milik negara. Kuasa pengguna barang, dan pengelola barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjamin keamanan benda milik negara yang berada di bawah penguasaannya dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah. Yang keenam ada penilaian. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penilaian selektif didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik negara. Yang ketujuh ada penghapusan. Penghapusan adalah tindakan menghapus benda milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan kuasa pengguna barang. Yang kedelapan ada pemindah tanganan. Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Yang kesembilan ada penatausahaan. Adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventaris, dan pelaporan benda milik negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kesepuluh ada pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan benda milik negara
sedangkan Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan benda milik negara sesuai dengan kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum. Dalam pengelolaan benda milik negara yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal guna tercapainya pemerintahan yang adil dan makmur. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, pengelolaan benda milik negara dikelola oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan benda milik negara. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola benda milik negara yang tanggung jawab dan wewenangnya antara lain. Yang pertama, merumuskan kebijakan, mengatur, menetapkan pedoman pengelolaan benda milik negara. Yang kedua, meneliti, menyetujui rencana kebutuhan benda milik negara. Yang ketiga, menetapkan status penguasaan dan penggunaan benda milik negara. Yang keempat, menyusun laporan benda milik negara dan lain sebagainya. Dalam hal pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan benda milik negara dan dikuasakan kepada kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang, yakni pejabat memegang kewenangan untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas dalam pengelolaan barang milik negara. Yang pertama ada asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang benda milik negara yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang dan pengelola barang sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua ada asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan benda milik negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan benda milik negara harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. Yang keempat, ada asas efisiensi, yaitu pengelolaan benda milik negara diarahkan agar benda milik negara digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal. Yang keenam, ada asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan benda milik negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang keenam, ada asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan benda milik negara serta penyusun rencana pemerintah. Di samping keenam asas yang telah dijelaskan, berikut membahas sasaran dari pengelolaan benda milik negara. Yang pertama ada terjaminnya pengamanan aset. Yang kedua adanya dihindarnya pemborosan dan pengadaan, pembayaran dan pengamanan. Yang ketiga ada peningkatan PNBP dengan cara yang pertama, tanah atau gedung diserahkan kepada pengelola. Pasal 7 ayat 1 dan pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Yang kedua ada optimalisasi dengan cara pengalihan status penggunaan kepada pengguna lain. Pasal 17 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Yang ketiga ada pemanfaatan aset untuk disewakan, dipinjam, pakaikan, kerjasama. Pasal 22 ayat 16 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Yang keempat ada pemanfaatan, dibangun atau diserahgunakan atau dibangun serahkan. Pasal 27 ayat 31 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Yang kelima ada pemindah tanganan aset yang tidak ekonomis. Pasal 45 ayat 70 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Kemudian poin yang ketiga ada tentang kedudukan pengelolaan benda milik negara. Badan-badan yang bersifat hukum publik, yaitu negara, provinsi, kabupaten dapat mempunyai hak-hak milik dan hak-hak lain sama halnya badan-badan hukum perdata atau perorangan, sehingga dapat melakukan perbuatan berupa seperti menjual, menyewakan, memanfaatkan tanah perkarangan. Contohnya seperti menggunakan pajak dan distribusi. Yang pertama ada hak negara atau pemerintah. Badan-badan pemerintah dapat memiliki kekayaan seperti tanah, gedung, mobil dinas, kapal, jembatan, instansi pelabuhan, stasiun kereta api, dan lain sebagainya. Poin pertama ada hak milik privat. Menurut JBV Prodon, hak privat adalah benda-benda kepunyaan negara seperti tanah, sawah, kebun, kopi, kebun, karet, rumah dinas, pegawai,
gedung perusahaan negara. Hukum mengatur adalah hukum perdata, yaitu pasal 1570 dalam KUHP Perdata. Barang-barang pribadi negara atau pemerintah memiliki status yang sama dengan barang-barang milik pribadi atau seseorang atau badan hukum perdata. Yang kedua ada pemerintah sebagai pemilik kepunyaan sendiri. Pemerintah atau negara dapat menjadi engineer atau pemilik dari kepunyaan publik. Mengenai ini ada dua pendapat ahli. Yang pertama menurut Marcel Wallin, negara dapat menjadi engineer dari benda-benda yang termasuk kepunyaan publik, tetapi dalam menjalankan hak-hak yang oleh KUHP Perdata diberi kepada engineer, kekuasaan negara itu terbatas. Kemudian ada Mr. von Reken, benda-benda yang ditunjukkan kepada penyelenggara kepentingan umum, bukan benda-benda di luar perniagaan. Benda di luar perniagaan berarti benda-benda yang dikeluarkan dari pergaulan hukum biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Kusmaningrum. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Sekarang, saya akan membahas tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, dan pemanfaatan BMN. Definisi pelaksanaan, penggunaan, dan pemanfaatan. Pelaksanaan merupakan seluruh rangkaian proses mulai dari perencanaan kebutuhan barang sampai dengan penatausahaan kebutuhan barang. Barang milik negara biasanya memiliki fungsi yang jangka panjang, sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Pengelolaan BMN ini menurut pasal 3 ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 meliputi yang pertama, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, yang kedua, pengadaan, yang ketiga, penggunaan, yang keempat, pemanfaatan, yang kelima, pengamanan dan pemeliharaan, yang keenam, penghapusan, yang ketujuh, penatausahaan, dan yang terakhir, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Kemudian menurut Soleh dan Rohmansyah, kekayaan milik negara harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Pelaksanaan pengelolaan BMN ini harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Jadi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi itu meliputi 3 hal. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Dan yang ketiga, akuntabilitas kebijaksanaan. Menurut pasal 1 butir 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara atau daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Sedangkan pemanfaatan menurut pasal 1 butir 10 adalah pendayagunaan barang milik negara atau daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga atau satuan kerja dan atau optimalisasi barang milik negara atau daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Jadi, kemudian pelaksanaan penggunaan BMN. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau PMK nomor 111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara, pasal 1 butir 14, menteri atau pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan BMN pada kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Kemudian dalam PMK nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara, pasal 3 ayat 3, menteri atau pimpinan lembaga merupakan pengguna barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh yang pertama, Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Kementerian atau Sekretaris Utama. Yang kedua, Jaksa Agung Muda Pembinaan pada Kejaksaan Agung.
Dan yang ketiga, pimpinan kesekretariatan atau kepaniteraan pada lembaga tinggi negara. Jadi, penggunaan BMN ini dapat dilakukan berdasarkan penetapan status penggunaan BMN oleh pengelola barang. Penetapan status penggunaan BMN oleh pengelola barang ini dilakukan melalui keputusan pengelolaan barang. Menurut PMK nomor 240/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan barang milik negara. Kemudian ada beberapa dasar hukum yang terdapat dalam pelaksanaan penggunaan barang BMN. Yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan nomor 246/PMK.06 tahun 2014 tentang tata cara penggunaan BMN. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan nomor 87 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 246 tahun 2014 tentang tata cara penggunaan BMN. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 4 tahun 2015 tentang pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari pengelola barang kepada pengguna barang. Yang keempat, Keputusan Menteri Keuangan nomor 229 tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian wewenang Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau keputusan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Pertahanan nomor 17 tahun 2017 tentang tata cara penggunaan barang milik negara selain tanah dan atau bangunan di lingkungan Kementerian di lingkungan Kemhan dan TNI. Kemudian ada pelaksanaan pemanfaatan BMN. Pemanfaatan BMN ini dapat dilakukan terhadap barang yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian negara atau lembaga. Dilakukan terhadap sebagian barang yang tidak digunakan oleh pengguna barang sepanjang menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga tersebut. Di dalam pasal 5 PMK nomor 78 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara, bentuk pemanfaatan BNN ini berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan atau KSP, bangunan guna serah atau BGS, atau bangunan serah guna atau BSG, dan kerjasama penyediaan infrastruktur atau KSPI. Sedangkan objek pemanfaatan BNN dalam pasal 10 PMK nomor 78 tahun 2014 meliputi tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan yang berada pada pengelola barang atau pengguna barang. Adapun mitra yang akan melakukan pemanfaatan barang harus didasari pada beberapa prinsip. Di antaranya ada 5 prinsip. Yang pertama, dilaksanakan secara terbuka. Yang kedua, sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 peserta, yaitu ada ketua, sekretaris, dan ada anggota. Yang ketiga, memperoleh manfaat yang optimal bagi negara. Yang keempat, dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas tinggi, handal, dan kompeten. Dan yang terakhir, tertib administrasi dan tertib pelaporan. Kemudian, saya juga akan membahas tentang pengawasan BMN. Jadi, pengawasan adalah proses penetapan ukuran keberhasilan dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam rangka terwujudnya manajemen aset yang baik. Pengawasan ini diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan atau manajemen aset negara. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah ditipu oleh oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan benda atau barang milik negara atau daerah tersebut. Menurut Soleh dan Rohmansyah, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan dan menjamin tertib administrasi pengelolaan BMN secara efektif lagi efisien, diperlukan beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pembinaan, yang kedua yaitu fungsi pengawasan, dan yang ketiga adalah
tentang pasal 2 PMK nomor 244 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik negara. Ruang lingkup pengawasan itu antara lain di dalam ayat 1, pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan terhadap BMN dan pelaksanaan pengelolaan BMN, serta pejabat atau pegawai yang melakukan pengelolaan atau pengurusan BMN. Ayat 2, pengawasan dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh pengguna barang dan kuasa pengguna barang meliputi pemantauan dan penertiban. Kemudian di dalam ayat 3, pengawasan dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh pengelola barang meliputi pemantauan dan investigasi. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penghapusan BMN. Kemudian penghapusan BMN ini dianggap penting karena merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau meniadakan barang-barang dari daftar inventaris disebabkan sudah tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum penghapusan BMN antara lain: yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN atau Daerah; keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang tata cara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN; dan yang kelima, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan BMN. Ada rangkaian pelaksanaan tindak lanjut penghapusan dari BMN itu sendiri atau pemindahtanganan. Yang pertama itu penjualan, yang kedua penghibahan atau disumbangkan, yang ketiga pemusnahan, yang keempat pemanfaatan langsung, dan yang kelima tukar-menukar antar instansi pemerintah dengan BUMN atau pemerintah daerah, dan yang terakhir sebagai penyertaan modal pemerintah. Nah, uraian dari beberapa pelaksanaan pemindahtanganan BMN tadi. Yang pertama, penjualan, yaitu BMN yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pengelola barang untuk dilakukan penjualan bagi yang masih mempunyai nilai ekonomis dengan tindakan administrasi akhir dengan menghapuskan penetapan status penggunaan BMN. Kemudian yang kedua ada tukar-menukar, yaitu BMN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pengelola barang kemudian ditukarkan kepada pihak lain dengan perubahan PSP. Terus yang ketiga ada hibah, yaitu BMN yang akan dihibahkan telah memenuhi persyaratan pengelolaan barang dengan penghapusan PSP. Dan yang terakhir, penghapusan BMN dengan cara dimusnahkan. Itu hanya berlaku bagi BMN yang memang sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akan kembalikan ke teman saya lagi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di akhir tahap presentasi ini, saya akan menyimpulkan keseluruhan materi yang telah dibawakan oleh teman-teman saya tadi. Nah, pertama-tama saya akan mulai dari definisi barang milik negara. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Pasal 1, barang milik negara ialah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, kemudian selanjutnya dari klarifikasi barang milik negara. Jadi itu berdasarkan dari kesamaan dalam sifat atau fungsinya. Klarifikasi aset itu terbagi menjadi ada tanah, ada peralatan dan mesin, kemudian ada gedung dan bangunan, kemudian ada jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya seperti konstruksi dalam pengerjaan.
Jadi golongan BUMN atau golongan barang milik negara sendiri itu meliputi barang tidak bergerak, kemudian ada barang bergerak, kemudian ada seperti hewan, ikan, dan tanaman dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada dari tentang pengelolaan barang milik negara sendiri. Jadi telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 disebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara adalah kegiatan yang dilakukan atas BUMN mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan yang meliputi 10 kegiatan yang telah disebutkan oleh pemateri sebelumnya. Kemudian ada pemanfaatan barang milik negara sendiri. Jadi pemanfaatan itu berdasarkan dari badan-badan yang bersifat hukum publik, yaitu kayak negara, provinsi, kabupaten yang dapat mempunyai hak-hak milik dan hak-hak lain yang sama halnya dengan badan-badan hukum, perdata atau perorangan, sehingga dapat melakukan perbuatan seperti menjual, menyewakan, memanfaatkan tanah perkarangan. Itu salah satu contoh bagaimana lembaga-lembaga negara untuk memanfaatkan barang milik negara sendiri. Kemudian dari pelaksanaannya itu merupakan langkah awal yang dilakukan dalam mengelola suatu barang. Kemudian bagaimana cara kita merawat barang tersebut agar fungsi dari barang itu tidak hilang, sehingga dalam penggunaannya tidak harus menggunakan kekerasan meskipun barang tersebut harus tetap dirawat dan dijaga untuk bisa bermanfaat bagi waktu yang diperlukan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian dari segi pengawasan, pengawasan ini adalah salah satu proses penetapan ukuran keberhasilan dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan. Jadi pengawasan ini diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan atau manajemen aset negara. Nah, kemudian yang selanjutnya ada proses penghapusan barang milik negara. Jadi penghapusan ini adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau meniadakan barang milik negara dari daftar inventaris disebabkan karena tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi lagi dan tidak diharapkan kembali karena fungsinya tidak berjalan maksimal. Kemudian serta untuk mencegah kerugian dari segi misalkan pengeluaran dana untuk melakukan perawatan kayak gitu. Dan untuk juga meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksana inventaris dan untuk membebaskan ruangan dari penumpukan barang yang tidak berguna kembali. Jadi sekian kesimpulan yang telah saya sampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan teman-teman saya dan diri saya sendiri bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.